Kiai Imad Banten, bohong, palsu itu. Karena Imam Ahmad Al-Muhajir tidak pernah punya anak namanya Ubaidillah. Nih kita buktinya, gak ada. Jadi Habib Ali Indonesia semuanya palsu katanya. Silahkan dijawab tapi ilmiah. Silahkan Imad itu dijawab tapi ilmiah, jangan marah-marah, jangan. Ayo tunjukkan kalau Habib kita ini betul, benar. Tunjukkan kebenarannya. Sekarang saya sudah tahu, Pak. Ada di dalam kitab Tuhfatuz Zanan karya Husain Al-Ahdal. Husain Al-Ahdal ini dari Bani Ahdal, ngaku cucu Nabi juga. Di Indonesia juga banyak itu Al-Ahdal. Rumel Abbas ngakunya Al-Ahdal juga itu. Rumel Abbas itu sama saya ngaku Al-Ahdal. Saya ini Al-Ahdal yai, bukan Balawi. Iya, tapi sama-sama terputus daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman dulu keluarga ini saling kuat menguatkan, saling bantu-membantu antara Ba'lawi dan Al-Ahdal. Sekarang pun Al-Ahdal yang ada di Malaysia namanya Al-Mahdali itu bikin kitab membantah saya. Dalamnya cerita fiksi saja bahwa ini sudah terkenal dari zaman dulu. Ahmad itu punya anak namanya Ubaid. Kenapa sekarang berani membatalkan? Apakah tidak takut kepada baginda Nabi? Bagaimana nanti kalau bertemu dengan baginda Nabi membatalkan cucu-cucunya Nabi? Hei, jangan begitu ngomongnya. Apa yang akan terjadi dengan dirimu yang membela Ba'lawi jika bertemu Nabi? Sudah tahu Ba'lawi nggak punya dalil ngaku cucu Nabi. Ilmu nasab terputus, sejarah nggak dicatat, DNA melenceng, bukan orang Arab Acan. DNA melenceng, bukan turunan Nabi, bukan orang Arab Acan, tapi masih dibela. At-taqlid ba'da duhuril hujjati haram. La ibrata bidzannil bayini khata'u. Akeh kita medalile, sira dalilen di wala takhfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti. Mencintai dzurriyyah Nabi adalah kewajiban, dan sebetulnya begitu mudah. Jangankan kok dzurriyyah Nabi, umat Nabi saja kalau kita sadar itu umat Nabi, kita susah berbuat zalim kepada umat Nabi, apalagi jika itu adalah dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada masalah dzurriyyah Nabi, dikatakan al-mu'minuna musaddaquna bi ansabihim. Ulama mengatakan sekelompok orang itu kalau sudah mengatakan nasabnya kepada orang tuanya dipercaya. Anda jangan suka ngotak-ngatik siapapun, apalagi ini kisah nasab masa lalu. Ini adalah akhlak adabnya, itu adalah seperti itu. Jadi apa, kalau kita mencari celah, oh mungkin begini, mungkin begini, ini bahaya sekali. Bahkan dikatakan para imam mengatakan kalau ada sekelompok orang Anda mendengar, mengetahui dari keluarganya mengatakan bahasanya dia punya nasab pada Rasulullah, cukup Anda percayai, selesai. Dan itu tidak harus sampai derajat 100%, karena 100% itu gimana sih mempercayai nasab 100%? Kecuali Anda lihat waktu hubungan suami istrinya, waktu kelahirannya. Semua orang kalau bicara tentang mungkin, naudzubillah, itu bahaya sekali. Mungkin dia istrinya keluar sama laki-laki lain, mungkin naudzubillah. Bahaya orang mentaati nasab itu. Ini secara umum segala nasab. Kalau satu kelompok yang menisbatkan bahasanya dia punya nasab kepada orang tertentu, Anda tidak berhak untuk otak-atik. Ini siapapun nasab ke siapapun, apalagi kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah nasab di atas, gak ada istilahnya 100%, makna 100%. Apa sih makna 100%? Musaddaqun, dipercaya. Saya ini sebuah keluarga mengatakan saya punya nasab kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Alhamdulillah. Saya udah Rasulullah. Oke. Sampai di sini. Adapun terjadinya perdebatan, wallah alam, saya tidak ingin masuk ke dalamnya, sebab karena namanya berdebatan itu biasanya yang tulus-tulus, yang nggak tulus, wallah alam, saya tidak ikut ke sana. Yang jelas kami ini rambu-rambu, ini dimanapun, kalau Anda pergi ke negeri manapun, jika ada sekelompok atau keluarga yang sudah masyhur di tempat tersebut lalu mengatakan saya punya nasab kepada sana, musaddaquna bi ansabi, cukup sampai di situ. Ini ilmunya. Adapun masalah urusan menentukan menetapkan nasab dengan selain daripada ini namanya istifadhah. Di kampung itu sudah didengar ini nasabnya ke sana, selesai.
Ada masalah yang lain-lainnya, Anda tidak semua masalah khilafah, masalah DNA dan sebagainya. Itu bisa saja digunakan, tapi dalam keadaan tertentu. Ada pada zaman dulu namanya khilafah. Mungkin zaman sekarang ada DNA misalnya. DNA itu memang ilmiah, tepat, benar. Tentunya dengan catatan yang menjalankan orangnya jujur, tidak akan dirubah. Tapi itu kapan diberlakukan? Para ulama memberlakukan hal-hal seperti khilafah itu misalnya di antara persengketaan. Contoh, ada dua orang melahirkan, bibi bu, ditaruh di tempat bayi. Rupanya susternya lupa, ketuker sama-sama putih. Aduh kacau nih, anak yang mana ini? Ketuker. Akhirnya semuanya pengen anakku yang mana. Untuk ngetes pakai DNA supaya ketahuan mana anaknya. Atau orang direbutkan nasabnya, ini direbut nasabnya ini di sini. Kira-kira menetapkan nasabnya siapa? Bukan ngotak-atik nasab yang sudah ada, bukan. DNA adalah masalah ilmiah, jangan diingkari itu masalah ilmiah. Cuman untuk apa? Di dalam dunia syariat ada namanya pernikahan yang sah. Selagi pernikahan sah sudah cukup. Bahkan kalau ada orang datang, ini adalah anakku, nggak usah kita tanya kapan nikah, istrimu siapa, nggak perlu. Cukup dia mengatakan ini anakku, kita percaya, selesai. Selagi akal tidak mengingkarinya. Misalnya ada orang ngaku itu anakku, dia lebih tua, kan bohong. Sederhana sebetulnya. Makanya perdebatan yang panjang itu bagi kami adalah unik. Ngapain harus macam itu? Dari dua belah pihak kau sampaikan, diam, sudah selesai, jangan dibahas. Umat jadi bingung. Dan saya tidak mengerti apakah omongan kami nanti dibilang, terserah Anda mau bilang saya tidak mengerti dan sebagainya. Saya bukan urusan dengan Anda yang mengatakan saya tidak mengerti. Akan tapi saya punya kewajiban bahwasanya jika Anda mengatakan bahwasanya saya ada anaknya keluarga itu, saya cukup percaya, tidak usah saya cari manakah akte. Kalau orang Jawa yang haplogrupnya O, itu ketemu Nabi Muhammadnya itu masih tidak terlalu jauh. Jadi kita lebih dekat dengan Nabi Muhammad orang Jawa daripada Ba'lawi ini. Itu Kiai dapatnya dari mana? Ya saya kan punya teman dokter dari BRIN. Dokter dari BRIN yang sekarang beliau giat untuk memberi pencerahan kepada masyarakat Indonesia tentang bahwa pengakuan Ba'lawi ini secara ilmu DNA itu mustahil. Jadi secara ilmu DNA mustahil, secara ilmu nasab tidak terkonfirmasi. Dalam ilmu sejarah tidak terkonfirmasi itu apa? Maudhu'un munqati'un mardudun. Nasab mereka itu tidak menerima. Ya silahkan kalau tidak menerima, dalilnya mana? Sampai sekarang tidak ada dalilnya. Bahkan kalau mereka memberikan dalil itu yang akan memakan mereka. Semakin mereka membuat dalil Kiai Imad Banten bohong, palsu itu. Semuanya palsu katanya. Silakan dijawab tapi ilmiah. Silakan tapi ilmiah, jangan marah-marah. Ayo ilmiah. Nah, tunjukkan kebenarannya.